Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aidil Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai e-commerce. Apa sih itu e-commerce? Ya, tanpa membuang waktu, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama. Pengenalan e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli barang ataupun jasa melalui internet. Dengan e-commerce, transaksi dapat dilakukan tanpa ada batasan waktu maupun tempat. E-commerce mencakup berbagai jenis bisnis, mulai dari toko online yang kecil hingga perusahaan yang besar dengan sistem yang otomatis canggih. E-commerce awalnya berkembang pada tahun 1960-an. Awal konsep dari electronic data interchange yang memungkinkan pertukaran data bisnis secara elektronik. Kemudian dari sini dikembangkan lagi oleh perusahaan Amazon, yaitu pada tahun 1990-an, di mana perusahaan seperti Amazon dan eBay merintis bisnis e-commerce. Dan masuk pada tahun 2000-an, pertumbuhan pesat e-commerce sudah mulai berkembang pesat. Ya, toko-toko online sudah mulai banyak di situ, hingga pada saat ini e-commerce sudah berkembang sangat jauh, yang dimana ada beberapa penerapan seperti AI yang membantu kita dalam penjualan tentunya, maupun rekomendasi dari suatu barang. Oke, lanjut. Poin yang kedua adalah model bisnis e-commerce. Apa-apa sih model dari e-commerce? Secara garis besar, model dari e-commerce itu ada seperti yang terlihat, ada 4. Yang pertama business to business customer, customer to customers, and direct to customer. Pertama kita akan membahas business to business. Business to business ini semacam model bisnis yang melibatkan transaksi antar perusahaan. Contoh, perusahaan Alibaba yang menyediakan layanan bagi perusahaan untuk membeli barang dalam jumlah besar. Nah, kalau untuk bisnis to customer, ya ini yang paling sering kita dapatkan. Ya, di mana kita membeli barang dari pemilik bisnis ataupun owner. Ya, contoh lah, kita membeli baju, yaitu menggunakan media seperti Shopee dan sebagainya, dan kita sebagai customer. Nah, ini selanjutnya ada customer to customer. Customer to customer adalah individu yang menjual produk ataupun jasa kepada individu lain. Lebih tepatnya kayak saya mempunyai suatu produk digital, anggaplah produk digital, yang paling simpel produk digital, saya ingin menjualnya kepada Anda melalui platform yang saya buat sendiri. Artinya saya perseorangan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah direct to customer. Direct to customer itu adalah produsen yang menjual langsung ke pelanggan tanpa ada perantara. Yang mungkin produsen itu menciptakan barang seperti mebel dan semacamnya ataupun alat rumah tangga, yang kemudian Anda langsung membelinya melalui platform yang dimiliki oleh direct tersebut ataupun perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan tren dan tantangan e-commerce. Berbicara soal tren, mungkin teman-teman sering menonton yang namanya TikTok ataupun Shopee live tentunya live dalam Shopee ataupun TikTok Shop. Nah, itu merupakan bagian dari tren dalam e-commerce. Artinya tren dalam penjualan. Tren dalam e-commerce merupakan salah satu faktor yang dapat membuat keberhasilan dalam penggunaan e-commerce berhasil atau tidak. Artinya keberhasilan Anda ditentukan dari bagaimana Anda mengolah tren tersebut, bagaimana Anda menciptakanlah tren yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu tren yang berkembang di masa sekarang adalah mobile commerce, di mana konsumen dapat melakukan pembelian hanya melalui smartphone. Ya. Begitu juga dengan metode pembayaran yang sudah berkembang baik menggunakan aplikasi wallet seperti Dana, OVO maupun mobile banking tentunya. Jadi harus diimbangi antara mobile e-commerce-nya dengan metode pembayarannya juga dalam pengaplikasiannya. Nah, tantangan dalam e-commerce. Ada banyak tantangan dalam e-commerce, namun saya merampung hanya ada 5. Yang mungkin
paling besar kemungkinannya akan dirasakan ketika kita terjun ke e-commerce. Yang pertama itu keamanan privasi. Berbicara soal teknologi, tidak akan pernah luput dari yang namanya serangan hacking dan sebagainya. Itu perlu sangat diperhatikan. Yang pertama keamanan privasi, baik dari produsennya ataupun dari konsumennya. Yang kedua ada ide dan inovasi. Ini yang saya katakan sebelumnya, yaitu tren. Perlunya kita menghadirkan suatu ide ataupun inovasi yang bertujuan untuk menarik minat pelanggan, baik dari penggunaan aplikasi e-commerce kita yang mungkin memudahkan ataupun sebagainya. Kepercayaan konsumen. Nah, ini kepercayaan konsumen kenapa saya masukkan juga? Karena yang pertama, yang menjadi sumber penghasilan ya tentunya adalah konsumen. Dan konsumen relatif akan membeli barang ke kita kalau kita memberikan kepercayaan terhadap mereka. Jadi perlu teman-teman memberikan terus kepercayaan dalam bentuk apapun, itu tetap terjaga. Jangan pernah artinya membuat satu kesalahan yang bisa merusak kepercayaan konsumen terhadap Anda. Oke, kemudian pengiriman barang. Ya, teman-teman tahu sendiri berbicara soal online mobile dan sebagainya, pengiriman tentu adalah menjadi salah satu tantangan tertentu. Baik dari estimasi pengiriman dan sebagainya, itu adalah hal yang patut diperhitungkan juga. Dan yang terakhir adalah persaingan ketat. Semakin banyak persaingan yang hadir, ya pertama penjualan akan semakin lebih mudah, tentu akan meningkatkan jumlah produsen ataupun owner penjualan yang akan kita hadapi. Artinya kita harus kembali lagi ke poin 2, ide dan inovasi harus tetap dikembangkan supaya persaingan Anda tidak kalah dari produsen yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.